lupa subscribe dan nyalakan lonceng notifikasi. PKTV Grecek Beneh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi bersama saya Rahmat Alita di program Dewan Menyapa. Dan kali ini tidak seperti episode-episode kemarin yang ada di ruangan, saya diajak sama Ketua Komisi 1 ini di lapangan tenis yang biasanya beliau juga latihan karena beliau juga sebagai Ketua Pelti Kota Bontang. Oke, kita sapa dulu beliau. Assalamualaikum, apa kabar Pak Haji Muslimin? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kabar baik. Kabar baik Pak ya. Baik, saya mau langsung saja ke pertanyaan saya yang pertama nih. Bisa diceritakan Pak, sebelum berada di Kota Bontang, Bapak ini apakah memang pendatang atau memang asli lahir di Kota Bontang? Baik, terima kasih. Saya sebenarnya juga pendatang di Kota Bontang. Saya dulu memang bolak-balik ke Kalimantan karena orang tua memang perantau. Saya ikut orang tua dengan saudara yang ada di Kalimantan. Sebenarnya kalau berbicara asli atau enggak, ya tetap kita dari Sulawesi Selatan ya asalnya. Tetapi pernah kecil sekitar tahun 80-an, 70, 70 berapa gitu ya. Zaman Betel dulu saya di Bontang, di Berbas. Waktu itu saya di Bontang belum ada pupuk Kaltim. Yang ada itu hanya PT Badak, yang mana waktu itu yang populer waktu itu adalah Betel dan Harapan Insani. Seperti itu. Oke, Bapak dulu merantau di tahun, masih ingat? Betul, saya masih ingat. Jadi begini, kisahnya dulu itu, saya merantau ke Kota Bontang itu, niat saya itu sebenarnya mau main bola. Saya waktu Tapi orang tua juga sudah di Bontang saat itu Pak? Di kampung. Oh, di kampung waktu, ya? Di kampung, orang tua di kampung. Waktu itu saya merantau itu, saya sebenarnya hanya satu tujuan saya itu mau main bola. Selepas saya sekolah SMA, saya keliling sebenarnya. Saya keliling, tapi pelabuhan terakhir itu ada di Bontang, karena di Bontang dulu itu ada namanya Diklat, Pusat Pendidikan dan Latihan untuk Sepak Bola. Itu cita-cita saya mau masuk. Ternyata waktu itu saya tiba di Bontang, teman-teman masuk, ada penerimaan di Diklat, ternyata saya nggak bisa masuk karena umur saya sudah lewat. Yang diterima waktu itu umur 19, saya sudah berumur 21. Kelewatan 2 tahun waktu itu. Tapi memang Pak Haji Muslimin memang sebelumnya memang pengen jadi pemain bola seperti itu? Betul, cita-cita saya mau pemain bola. Oke, baik. Terus akhirnya menetap di Bontang waktu itu Bapak bekerja atau masih tetap dengan keinginannya jadi pemain bola? Enggak. Kita itu namanya waktu itu namanya hobi, tetap main bola di klub-klub. Cuma waktu itu mungkin karena jiwa saya sebagai seorang kalau bahasanya bisnis atau pengusaha ya, saya terjun di situ. Akhirnya alhamdulillah beberapa kegiatan yang saya sudah lakukan demi untuk masa depan pada saat itu. Tapi sudah berkeluarga saat itu Pak? Pada saat itu merintis usaha? Belum. Nah, setelah itu saya berkeluarga, ya alhamdulillah usaha apapun saya kerjakan, yang penting bisa menghasilkan uang dan dengan jalan yang baik atau yang halal. Oke, baik. Pemirsa PKTV ini banyak yang belum tahu seorang Haji Muslimin itu sebenarnya di kampung itu memang sudah dibesarkan dari keluarga yang berada atau memang harus usaha dulu sampai akhirnya bisa sampai sekarang? Saya dari keluarga yang sederhana. Saya dari keluarga yang kalau boleh dikatakan tidak mampu. Artinya
Barangkali kalau di kampung saya, rekan-rekan saya yang mampu itu barangkali kalau orang tua saya mampu, saya tidak sampai Kalimantan Timur. Barangkali hanya di kampung berusaha ya. Seperti itu. Karena kita ini ingin merubah nasib. Saat itu sebagai apa orang tua Pak? Guru, petani? Orang tua saya itu usaha juga. Oh. Usaha juga, yang namanya jual kelontongan itu, usaha itu aja. Buka warung ya berarti? Ya, kelontongan sambil dari keluarga saya itu semua tukang menjahit. Jadi ada usaha penjahit berarti usaha ya, penjahit buka, seperti itu. buka penjahit. Dia penjahit sambil di rumah itu ada sampingnya toko sembako. Toko sembako sambil di sini toko sembako, di sini apa itu? Bapak dari berapa bersaudara? Saya dari 10 bersaudara. Bapak nomor nomor 10-nya Pak? Enggak. Atau nomor 1 justru? Enggak, saya yang ke-7. Yang ke-7. Baik, setelah akhirnya menetap di Bontang dan berkeluarga di Bontang ini Pak, saat itu usaha apa yang dirintis sama Pak Haji Muslimin? Macam-macam. Saya pernah menjadi juragan beras di Kota Bontang. Tapi kan saat itu hanya bermodalkan Bapak ingin jadi pemain sepak bola. Waktu itu kenapa bisa punya modal untuk? Itu dia. Saya ini di Sulawesi itu punya keluarga yang usaha beras. Pada saat itu saya kerjasama dengan dia. Artinya kerjasama dengan dia sehingga saya bisa mendatangkan di Bontang ini pada saat itu saya bisa mendatangkan ada namanya mobil truk pusok itu 3 sampai 4 pusok beras. Dan beras itu saya pasarkan sampai ke Kutai Timur. Dan seluruh pasar-pasar yang ada di Bontang itu saya geluti kurang lebih 2 tahun saat itu. Berarti memang dari kampung sudah usaha beras Pak ya? Terus Bapak lanjutkan di sini? Setelah di sini saja. Oh, setelah di sini. Waktu itu kenapa beras Pak? Apa memang keluarga di sana ngasih masukan gitu untuk buka usaha beras saja lah gitu? Betul. Keluarga di kampung itu datang ke Bontang untuk mau memasarkan. Terus yang dituju adalah saya tangkaplah peluang itu. Saya tangkap peluangnya berawal dari situ. Akhirnya berkembang. Setelah itu saya melihat bahwa di beras ini memang kelihatannya banyak datang besarnya, tetapi ada repotnya atau ada apa bahasanya ya? Ada susahnya. Susahnya itu dilihat banyak tetapi keuntungannya sedikit. Keuntungannya sedikit kenapa? Sudah untung sedikit, kita memberikan kepada penjual yang di pasar atau di mana atau masuk ke operasi, kita dibayarnya tidak sekaligus, itu pun dikredit. Sehingga saya berpikir ini perputaran dananya agak lambat. Akhirnya saya bergeser ke usaha yang lain. Waktu itu apa yang akhirnya bergeser dari beras kemana Pak? Usaha apa? Yang pertama, saya juga pernah menjadi pengepul ikan kering itu di Bontang. Saya kumpulkan, saya bawa ke Samarinda. Bapak sendiri yang ngangkut ke Samarinda? Saya sendiri bawa yang ngangkut Samarinda, saya pakai mobil pada saat itu, pada zamannya itu. Sehingga waktu itu saya pikir juga bahwa ini juga barangkali agak lambat ya perputarannya. Akhirnya saya berpikir lagi, saya mau beralih ke yang lain. Saat itu berjalan berapa tahun Pak? Dari beras sampai akhirnya jadi ikan kering? Kurang lebih 2 tahun. 2 tahun. Akhirnya berganti lagi usaha apa lagi? Saya masuk ke jual beli motor. Showroom. Jual beli motor, kemudian saya juga ada modal sedikit itu, saya beli mobil. Saya masuk ke sini, saya beli mobil, ada untung saya jual. Beli mobil ada untung saya jual. Seperti itu. Kalau yang jual beli motor Pak berapa tahun Pak? Oh itu lama. Lama, ada berapa tahun, mungkin ada 3 tahunan mungkin. Salah masih. Bagaimana profit dari itu Pak? Apakah menjanjikan atau bagaimana? Itu menjanjikan karena pada waktu itu
Saya pernah menjadi agen tunggal namanya Pespa pada tahun 90-an. Pespa itu pada tahun 90-an saya kumpulin di Bontang, ada orang Sulawesi yang beli, masih lewat namanya Sinar Bontang di Tanjung Laut itu. Jadi seluruh Pespa-Pespa saya kumpulin, saya beli, baru saya jual kepada orang Sulawesi yang ada di Pare-Pare sana. Jadi Vespa walaupun sudah tidak bisa dipakai, Tetap saya beli. Saya beli, saya jual. Vespa lama ya Pak? Vespa ini? lama. Vespa lama. Itu dari tahun berapa Pak? Sekitar tahun 95 ini. Sampai itu 3 tahun ya? Ya. Oke, Pak, kenapa saat itu kok jadi berpikir lagi, kan loncat ya, dari masarin ikan asin jadi akhirnya showroom motor nih, Vespa lagi yang diambil. Ya, karena begini, saya melihat bahwa prospeknya ini tidak menjanjikan. Tidak menjanjikan, sebenarnya kalau berbicara usaha banyak sekali yang saya lakukan. Tidak untung langsung pindah lagi gitu-gitu Tidak, ya Pak? akhirnya pada saat itu saya mencoba menjadi pengusaha BBM. Saya menjadi pengusaha BBM itu saya kerjasama dengan ada yang namanya Akawi, menantunya Akawi itu Haji Aminullah. Saya kerjasama dengan dia. Saya yang memasukkan BBM di RSUD, baru-barunya RSUD itu saya yang pertama memasukkan BBM di sana selama kurang lebih 2 tahun. Di RSUD, pada saat itu saya melihat bahwa keuntungan BBM itu lebih menjanjikan daripada yang lain. Sehingga saya usaha BBM itu tidak hanya sampai di RSUD, setelah RSUD itu sudah masuk, itu BBM di RSUD itu adalah untuk menopang agar listriknya itu bisa berfungsi, ada 2 gensetnya. Kita harus isi solar pada saat itu. Setelah di situ listrik sudah masuk, saya berhenti, saya tetap berjalan di daerah-daerah lain. Saya memasukkan daerah Tenggarong, di Sanga-Sanga pada saat itu. Disitulah ternyata di usaha BBM itu lebih menjanjikan daripada usaha yang lain pada saat itu. Itu berjalan berapa tahun Pak? Sampai saat ini? Tidak? Tidak, kurang lebih 3 tahun juga. Kemudian berganti lagi? Setelah itu, dengan di usaha itu juga, teman-teman ini sebenarnya, karena keinginan saya itu sebenarnya mau main bola, teman-teman saya itu atau teman-teman yang pecinta bola Kota Bontang menawarkan kepada saya menjadi ketua PSSI. Pada saat itu akhirnya peluang itu saya tangkap, sehingga saya menjadi ketua PSSI pada saat itu kurang lebih 4 tahun kalau nggak salah. Nah, dengan di situ ketua PSSI dan sekaligus menjadi pengusaha minyak itu, saya ditawari oleh teman-teman untuk masuk di politik. Saya masuk di politik, dan pertama saya masuk politik itu adalah pada saat almarhum Ahmad Amin itu mencalonkan menjadi gubernur. Periode pertama Awang Paruk menjadi gubernur itu ada 2 calon pada saat itu kalau nggak salah, namanya timnya itu adalah Ampera. Kebetulan di Bontang ini saya dipercayakan menjadi ketua tim Ampera pemenangan calon gubernur Ahmad Amin berpasangan dengan Hadi Mulyadi yang wakil gubernur sekarang. Di Bontang dari saya ketua ketuanya. PSSI itu tadi ya Pak, membawa Bapak sampai ke situ ya? Bawa ke situ, teman-teman mempercayakan kepada saya bahwa saya diangkat menjadi ketua tim Ampera. Amanat Pendirian Rakyat yang namanya dulu itu tim pemenangan gubernur Kaltim pada saat itu Ahmad Amin berpasangan Hadi Mulyadi pada saat itu. Lawannya Awang Paruk dengan Itu tahun berapa Pak? Farid Wadi, periode pertama Awang Paruk. Tahun berapa pada saat itu? Di situ saya dipercayakan. Setelah itu ada beberapa teman dari partai menawarkan kepada saya untuk bergabung di partai. Ada dari P3 dan lain-lain, terus termasuk dari Golkar. Dan terus terang saya masuk di Golkar ini atas permintaan dari Haji Nur Salam. Suruh masuk Golkar. Pada saat itu saya dikasih posisi di Golkar itu sebagai wakil sekretaris pada saat itu.
Kemudian Haji Salam juga dengan teman-teman di Golkar menawarkan saya untuk maju jadi caleg Golkar periode 2024 periode 2014 2019 saya Ya. caleg di Bontang Utara. Tapi saya gagal. Saya nggak menyerah. Periode berikutnya, tetapi waktu itu bukan Golkar, ada namanya PDP, Partai Baru. Terus saya masuk di Golkar, saya maju di Barat, di Bontang Barat 2014 ke 2019. 19. Saya maju di Bontang Barat, alhamdulillah saya terpilih pada saat itu. Oke. Untuk itu periode pertama. Periode kedua tetap saya di Golkar, saya maju di 2019 kemarin. Setelah 2002 sampai 2024 nanti insya Allah. Oke, berarti yang pertama yang gagal itu 2009 ke 2014. Betul. Ya kan? Itu gagal, Pak ya. 2009 2014. Itu sudah masuk di Partai Golkar. Belum. Itu waktu itu siapa yang mengusung, Pak? Dari PDP saya sama Pak Maning. Ketuanya Pak Maning Pak saya itu. PDP. Partai Demokrasi Indonesia Pembaruan. Saat itu gagal ya. Ya. Oke, kemudian di 2014 atau 2009 ke 2014 itu kan belum ya? Di Ya. 2014 ke 2019 ini periode pertama berarti ya? Periode pertama. Nah itu langsung diajak sama Partai Golkar. Saat itu langsung jadi? Alhamdulillah. Langsung jadi, oke. Bagaimana perasaan Bapak saat itu? Ya senang tentu. Waktu itu saya pada saat diajak itu teman-teman saya berpikir seperti apa sih politik ini? Ternyata politik itu kita itu harus menjalani santai saja, tidak usah ngoyo, tidak usah ngotot. Jalani aja. Seperti air mengalir, tidak usah terlalu berangan-angan mau jadi apa gitu nah. Jalani saja, nanti akan berjalan dengan sendirinya. Berarti tidak ada belajar khusus ya untuk berpolitik seperti apa gitu ya? Tidak ada. Tidak ada, saya hanya mempelajari dari senior-senior yang ada, oh seperti ini, oh seperti ini. Artinya kalau saya melihat bahwa politik itu harus bisa beradaptasi. Harus bisa beradaptasi, artinya bagaimanapun juga di dalam politik ini lingkungan itu sangat berpengaruh. Dan tidak boleh melawan arus di politik itu. Seperti itu. Oke, saat itu Pak, untuk Bapak duduk di kursi dewan, otomatis Bapak butuh banyak dukungan. Ya. Oke, baik kalau dari partai sendiri Pak, apakah saat itu meyakinkan Bapak nanti Bapak pasti jadi gitu, atau memang ada usaha sendiri dari Bapak untuk bisa jadi akhirnya? Betul. Jadi begini, dari pengurus partai yang ada, tentu sebelum memasang atau dia harus melihat dulu dari siapa kira-kira masyarakat Kota Bontang yang potensi untuk kita jadikan caleg. Jadi yang dari pengurus partai itu, pimpinan partai terutama pasti sudah melihat, oh ini potensi. Sehingga semua partai itu sama, pasti dia mau mengambil merekrut orang-orang yang berpotensi untuk meraih kursi, meraih suara lah misalnya. Dan saya rasa pada saat itu tentu dari Partai Golkar melihat, wah ini potensi, dan diajaklah kami bergabung di partai. Dan tetapi setelah itu dukungan dari partai itu hanya sebatas menggalang kita untuk masuk di partai, tapi selebihnya adalah usaha sendiri. Nah saat itu bagaimana usaha Bapak, apalagi di dapilnya Bontang Barat? Bontang Barat. Kalau sebagaimana umumnya caleg-caleg itu orang politik kalau masuk menjadi calon legislatif, DPRD khususnya daerah, tentu yang harus kita lakukan adalah investasi sosial kepada masyarakat, penggalangan, itu yang terutama yang harus kita lakukan. Saat itu Bapak merasa ada kesulitan nggak, atau memang untuk berbaur sama masyarakat saat itu di dapil Bontang Barat itu buat Pak Haji Muslimin mudah? Sebenarnya gini, tidak ada yang mudah dan tidak ada yang sulit bagi saya dalam hal ini. Di Bontang ini, kita ini kan heterogen ya, majemuk di Bontang ini. Tentu untuk menyamakan persepsi,
orang itu untuk menyukai kita, misalnya kan, Iya. itu adalah memerlukan teknik tersendiri daripada masing-masing caleg. Kalau berbicara caleg ya, karena tidak mudah untuk meyakinkan orang untuk memilih kita. Betul. Jadi tergantung dari kita bagaimana sikap kita terhadap orang-orang yang ada di Bontang ini, yang mana dalam hal ini Bontang ini adalah miniatur Indonesia. Betul. Seluruh suku ada. Ketika saya berhadapan dengan suku ini, apa yang harus saya lakukan? Ketika dengan suku ini, bagaimana sikap saya? Dan itu adalah ada pada diri kita sendiri. Bagaimana meyakinkan orang itu agar orang itu senang kepada kita dan memilih kepada kita. Saat itu apa yang Bapak Haji Muslimin lakukan? Kan pasti ya seperti yang Bapak bilang, ada yang suka, ada yang tidak. Nah, bagaimana Bapak menyikapinya? Jadi begini, kalau persoalan suka dengan nggak suka itu adalah hak. Karena kita tidak bisa memaksakan diri kita agar orang itu semua suka pada kita. Saat itu ada janji nggak Bapak kepada mereka, atau ya kamu milih aku, ya itu sudah hak saya gitu. Seperti apa, Pak? Jadi gini, saya hanya mengatakan kepada calon pemilih saya, calon pendukung saya. Ketika dia memilih saya dan nantinya saya terpilih, saya akan menyampaikan aspirasinya agar bisa terrealisasi. Dan tentu ini antara legislatif ketika sudah dulu bekerjasama dengan pemerintah, apa yang harus saya lakukan untuk memperjuangkan apa yang diinginkan masyarakat di daerah itu. Itu yang harus kita perjuangkan. Dan itu harus kita buktikan, harus kita realisasikan. Dan alhamdulillah sejak saya menjadi anggota DPRD, beberapa hal itu saya sudah lakukan dan saya realisasikan, baik itu kepentingan umum dan juga termasuk kepentingan pribadi yang harus saya realisasikan. Saya harus tepati janji saya. Oke, baik, di 2 periode ini, Ya, berada. apa yang sudah Bapak lakukan terutama untuk menyalurkan aspirasi daripada masyarakat yang memang membutuhkan aluran tangan penyambung Bapak Haji Muslimin kepada pemerintah? Sebenarnya begini, kalau itu apa, kita ini kan fungsi dewan itu adalah ada 3, ya. Fungsi dewan ada 3. Yang pertama adalah penganggaran, kedua adalah legislasi atau kalau istilah dulu ya legislasi, pembuat peraturan daerah. Yang ketiga adalah pengawasan. Maka dalam hal ini ketika saya turun di masyarakat, yang menjadi tuntutan masyarakat banyak sebenarnya itu adalah sekarang ini ya di Bontang adalah terutama adalah banjir, maksud saya. Dan itu sebenarnya semua dari wali kota yang lalu sampai sekarang, banjir itu kalau dikatakan apa yang sudah dilakukan, dan bahkan saya ini pernah menjadi masuk dalam kelompok anggota tim pansus banjir. Itu sebenarnya sudah kami rekomendasikan, ada beberapa kami rekomendasikan agar banjir ini bisa teratasi di Bontang. Dan itu sebenarnya sudah dilakukan oleh DPRD, bukan hanya pribadi tetapi secara kelembagaan sudah kita sarankan agar itu dilakukan. Dan barangkali karena itu memerlukan anggaran yang banyak, bahkan ada poin-poin sudah kita lakukan, barangkali pemerintah dalam hal ini mungkin ada tahapan-tahapan yang dilakukan untuk mengatasi banjir di Bontang. Itu yang pertama. Yang kedua, kalau pertanyaan apa yang dilakukan, hal-hal kecil yang saya lakukan melalui aspirasi saya, ada beberapa jalan-jalan yang ada di daerah pemilihan saya itu, yang tadinya itu barangkali dikatakan kalau hujan itu bisa becek atau apa, itu sudah saya lakukan dengan semenisasi. Artinya harapan masyarakat nanti kalau pilih, tolong Pak ya, jalan kami ini dicor. Bukan apa, dicor. Dan itu ada beberapa hal sudah saya lakukan. Termasuk parit-parit yang ada kalau rusak saya sudah lakukan. Penutup parit, dan itu adalah salah satu bentuk aspirasi dan adalah janji politik yang saya harus lakukan ketika masyarakat ada apa semacam komitmen saya kan untuk masyarakat, itu harus saya realisasikan.
Oke, berbicara tentang tugas dan fungsi di Komisi 1, Pak. Apalagi Bapak sebagai ketua di sini ya. Nanti saya ingin bertanya lebih panjang, lebih jauh tentang apa sih tugas dan fungsi dari Komisi 1, tapi saya ingin jeda terlebih dahulu. Baik pemirsa, kita akan lanjutkan perbincangan kita dengan Bapak Haji Muslimin, tapi sesaat lagi tetaplah di Dewan Menyapa. Terima kasih pemirsa, sudah masih bersama kami di Dewan Menyapa. Kita akan lanjutkan perbincangan kita dengan Bapak Haji Muslimin. Kita langsung saja Pak. Tadi kan saya sudah menyinggung sedikit tentang tugas dan fungsi daripada Komisi 1 di DPRD. Sejauh ini apa yang sudah dilakukan dari Komisi 1, baik itu dari pendidikannya, kesehatannya, kemudian sosialnya, Pak, ketenaga kerjaannya? Ya. Kalau Komisi 1 itu perlu saya sampaikan ada beberapa mitra kerja yang harus bekerja sama dengan Komisi 1. Artinya gini, mitra kerja kami itu ketika ada ajuan dari masyarakat, tentu kami sebagai wakil rakyat, wakil masyarakat tentu kami harus peduli, itu adalah salah satu bentuk aspirasi, dan tentu kami memanggil dinas terkait. Termasuk di dinas pendidikan kalau ada hal-hal yang barangkali yang menjadi kendala, baik itu di sistem penerimaan atau dari sisi pembelajaran, tentu kami panggil agar hal ini tidak terjadi seperti apa yang menjadi kendala yang diadukan oleh terutama orang tua siswa. Kalau di sisi pendidikan, insya Allah kami selalu koordinasi agar pendidikan kita ini, apalagi dengan biaya 20% dari APBD di setiap daerah itu harus betul-betul dimaksimalkan. Dan insya Allah Komisi 1 sebagai mitra pendidikan selalu memperjuangkan aspirasi apapun itu dan di daerah manapun, termasuk baik dari sisi pendidikan, termasuk dari segi sarana atau sapros. Kalau dari sisi pendidikan sampai saat ini apa yang masih problem untuk bisa harus di RDP kan maupun harus diselesaikan oleh Dewan untuk menjembatani antara masyarakat yang mengadu maupun dengan OPD terkait? Jadi begini, kita sebenarnya masyarakat itu nih, maaf ya, ini saya juga perlu mengatakan bahwa kita di daerah itu sebenarnya banyak ada beberapa kendala yang kami temui ketika itu kurikulum itu selalu berubah-berubah dari kementerian terkait. Ya. Sehingga itu juga menjadi kendala dalam hal untuk menerapkan pembelajaran di daerah. Itu sebenarnya menjadi kendala kami. Tetapi alhamdulillah di Bontang apapun kendalanya selalu kami bekerja sama dengan Dinas Pendidikan bagaimana caranya agar di dalam sistem pembelajaran ini tidak ada kendala. Kalaupun ada itu kita selalu mencarikan jalan keluar yang terbaik. Insya Allah seperti itu. Kalaupun ada Pak, saat ini apa Pak yang masih menjadi kendala? Kalau menurut saya kendala yang ada saat sekarang ini sejak beberapa tahun terakhir ini, beberapa bulan terakhir ini kalau kami pantau atau kami lihat, kami tanyakan ke Dinas Pendidikan adalah terkait dengan ada tapi tidak terlalu banyak saprasnya itu. Saprasnya itu karena memang ada daerah-daerah tertentu yang belum terjangkau. Sapras itu ada yang bahkan ada yang masih terbuat dari kayu. Tapi sebenarnya untuk anggaran Pak, setiap sekolah itu sama nggak sih Pak? Untuk diterapkan sama di masing-masing sekolah itu? Oh kalau itu di fisik itu ada di Dinas Pendidikan. Nah. Tapi untuk dari pantauan Komisi 1 Pak, karena berbeda itu tadi, apa yang Bapak temui sehingga itu menjadi permasalahan juga di Komisi 1? Ya itu tadi banyak kalau ketika kami sidak, kami temui ada saprasnya itu tidak jelas atau bermasalah. Contoh, Pak?
yang ditemui saat ini? Pernah ada di SD 002 kah di Telihan, di Kanaan. Kanaan itu pernah terjadi kendala. Kendalanya adalah ketika kami datang ke sana untuk sidak, ternyata itu harus dibangun karena ini kalau semacam ada jurang di belakangnya itu harus diperbaiki. Kemudian yang pertama, yang kedua ada di Telian SD 004 kalau nggak salah itu lama itu temboknya itu mau roboh dan itu memerlukan anggaran, tetapi alhamdulillah sudah diperbaiki. Kemudian kendala yang lain adalah ketika sekolah itu menjadi satu atap, tetapi di dalamnya ada 2 sekolah. Dan itu alhamdulillah sudah kita juga perjuangkan dan dicarikan lokasi. Seperti itu. Maksudnya ada 2 sip-sipan gitu Pak? Bukan. Ada pagi, ada siang gitu? Bukan. Satu atap ini di gedung. Misalnya gini, ini SD 001, di sini SD 002. Ya. Seperti itu menjadi satu areal. Dan ini harus dipisah, dicarikan lokasi, dan itu alhamdulillah Dinas Pendidikan sudah berusaha dan mencarikan dan sudah dipisah. Oke, baik, itu untuk segi pendidikan Pak ya. Kalau dari kesehatan mungkin, sosial, apa yang sekarang masih hangat diperbincangkan di Komisi 1 Pak? Nah ini, kalau mitra Komisi 1 dari Dinas Kesehatan. Cuman kalau berbicara RSUD itu adalah mitra Komisi 2. Komisi 2. Maka dalam hal ini sebenarnya yang menjadi kendala juga karena kita itu ketika kita menangani kesehatan, ada aduan untuk pasien di RSUD, kita tidak bisa masuk langsung ke RSUD-nya. Tapi kita harus tidak seperti dulu, kesehatan dan RSUD itu masuk sama kita. Tetapi banyak keluhan-keluhan dari masyarakat. Kalau dari sisi kesehatan, utamanya Komisi 1, saya sebagai Komisi 1 memohon kepada Kepala Dinas Kesehatan Kota Bontang agar sistem berobat itu dipermudah lah. Karena yang banyak kendala yang kami temui itu ketika ada orang emergensi di rumah sakit ya, kemudian harus didata dulu jelas, alamat dan tempat tinggalnya jelas, sementara pasiennya misalnya emergensi, itu yang menjadi kendala. Harusnya tangani dulu, itu kendala sebenarnya banyak terjadi. Tangani dulu dan jangan pernah memandang siapa dia. Tangani dulu, baru kemudian ditanyakan identitasnya. Artinya yang pertama harus kita lakukan itu selalu kita sampaikan kepada Dinas Kesehatan, ada keselamatan warga dulu, masyarakat. Persoalan identitas, administrasi itu di belakang. Tetapi masih kadang-kadang juga masih seperti itu ya Pak? Masih terjadi kadang-kadang, makanya sering ada orang protes dan mengadu kepada kami, sehingga baru kami juga sampaikan kepada baik itu pihak rumah sakit dan juga Dinas Kesehatan bahwa jangan lagi ada terjadi seperti ini. Tapi mudah-mudahan perlahan tapi pasti itu akan terbenahi semua. Tapi akhir-akhir ini masih ya Pak? Masih ditemui seperti itu dalam hal ini tidak ada aduan, tidak seperti dulu. Barangkali karena kita selalu memberitahu, akhirnya perlahan tapi pasti akan ada dibenahi kita. Oke. Kalau di bidang sosial Pak, apa yang sekarang ini masih dibahas? Kalau di bidang sosial itu kan OPD terkait. Kalau di bidang sosial itu kan yang menjadi fenomena sekarang adalah dengan adanya bantuan-bantuan itu kan. Saya rasa kalau di bidang sosial ini rantang kasih yang dimaksud? Enggak, saya enggak masuk ke sana. Kita ini sebenarnya Dinas Sosial daerah itu sudah ada aturan baku yang harus dilaksanakan sesuai dengan aturan yang dari atas. Sehingga keinginan-keinginan kita di Bontang, Dinas Sosial Kota Bontang tidak bisa melaksanakan hal-hal yang menyalahi aturan sesuai dengan aturan dari pusat. Contoh? Contohnya Pak, di sini menurut Bapak kok menyalahi aturan? Artinya gini, ketika misalnya BLT kan, ada nilai tertentu, sementara ada masyarakat itu mengatakan kenapa segini? Nyampainya tidak sesuai dari pusat.
Bukan begitu. Artinya mau lebih daripada yang sudah ditentukan. Kadang-kadang ada masyarakat juga gitu. Berarti kan memang masyarakatnya yang tidak paham ini Pak. Makanya ini harus dipahami. Dinas sosial itu harus memberi pemahaman kepada masyarakat bahwa memang bantuannya segitu, aturannya harus segitu. Cuman memang yang menjadi kendala itu adalah sistem pendataan. Bahwa yang mana sebenarnya yang layak mendapatkan bantuan, apalagi kalau berbicara kemiskinan kan, yang mana yang tidak layak mendapat. Berarti ini dimulai daripada pendataan awal, mulai dari RT. Artinya harus benar-benar sesuai dengan kriteria miskin kriteria miskin itu tadi. Sejauh ini masih bermasalah untuk pendataan bermasalah ini, dalam hal ada beberapa 1-2 tapi tidak secara signifikan, tetapi ada beberapa sedikit saja yang kadang-kadang mungkin keliru dari pendataannya itu. Oke, baik. Saya dengar-dengar nih Pak, di Komisi 1 pun sudah mengeluarkan perda tentang anak-anak terlantar gitu. Ya, betul. Nah, itu seperti apa sampai saat ini? Jadi artinya gini, harapan kita itu ketika perda itu sudah kita sahkan, harapan kita itu kan kita ini DPRD, artinya pemerintah DPRD ketika perda itu sudah disahkan, tentu yang menjadi pengawas di sini adalah Satpol PP, ya kan? Dan itu harus diterapkan, harus dijalankan, jangan sampai menjadi perda mandul. Karena ada beberapa di Komisi 1 sejak periode lalu itu seperti perda merokok itu tidak jalan. Nah, makanya pernah saya katakan bahwa ketika kita membuat perda, jangan sampai banyak perda kita bikin, banyak perda kita buat, tapi itu juga mandul, tidak berfungsi, percuma. Tapi tidak jalannya sebenarnya berhenti di mana, Pak? Nah, itu tadi penerapannya. Penerapan artinya apakah berhenti lagi di anggaran atau memang penerapannya tidak sesuai seperti yang diperdakan? Nah, gini. Kan itu ada pengawasan. Ketika perda ini mau ditertibkan, ya betul masuk kepada anggaran, tentu dengan dinas terkait harus melaksanakan itu, harus memantau itu. Perda ini seperti apa sih aturannya? Ketika ada yang melanggar, apa yang harus dilakukan? Kan seperti itu harus dijalankan. Dan persoalan anggarannya itu tentu harus ada pengaduan dari dinas terkait bahwa kami tidak bisa melaksanakan tugas dan tanggung jawab kami untuk pengawasan perda ini. Kami misalnya karena kami tidak mendapatkan anggaran, itu harus laporan, harus ada laporan kepada DPRD. Jadi ngambang ya Pak ya ini. Ngambang. Kalau tidak ada laporan kami tidak bisa tahu itu. Seperti itu. Oke, tapi kalau untuk perda yang ini Pak, yang anak-anak terlantar ini nanti, apakah akan dikawal terus atau akan bisa menjadi perda yang sama, perda mandul itu tadi? Itu tadi yang saya katakan, bahwa mudah-mudahan perda anak terlantar ini bisa dinas terkait bisa memaksimalkan. Artinya gini, bahwa ini kan ada beberapa dinas terkait, kalau kami ini setelah misalnya itu inisiatif DPRD ya, itu sudah lepas. Kami tidak masuk lagi di dalamnya untuk pengawasannya. Artinya dalam arti kata ketika ada menyalahi itu urusannya lagi Satpol PP itu. Oh, sudah OPD terkait rananya, OPD terkait. Nanti kalau memang ada hal-hal ini, kecuali ada masyarakat yang melapor kami sampaikan kepada dia, urusi itu. Kami tidak mungkin ke lapangan untuk mengusir, menangkap, bukan urusannya dewan. Seperti itu. Oke, baik. Kalau saya bertanya tentang pemerintahan di Kota Bontang, Pak, ini menurut kacamata seorang Ketua Komisi 1, Pak, apa yang masih harus dibenahi ataupun mungkin sudah di kacamata Pak Haji Muslim sudah bagus nih, gitu Pak? Dari sisi apa dulu? Semuanya Pak, dari kacamata Bapak sendiri Pak, apa yang masih memang butuh diperbaiki ataupun masih harus diperjuangkan gitu? Jadi begini, yang pertama yang harus dilakukan sebenarnya itu, kalau menurut saya pemerintah Kota Bontang ya tentu dia sudah mengetahui, memahami bahwa keinginan masyarakat Kota Bontang ini seperti kata saya tadi adalah majemuk, heterogen, tentu keinginannya berbeda. Tetapi secara global, secara umum
Bontang ini sebenarnya ada satu permintaan, bagaimana caranya mengatasi banjir. Banjir. Itu yang pertama. Karena ini adalah fenomena yang sangat apa ya? Tidak selesai-selesai gitu Pak ya? Ya, dari tahun ke tahun, bukan dari tahun ke tahun, bahkan hanya berganti bulan, bahkan biasa itu minggu ini banjir, terus turun lagi, kemudian minggu depan banjir lagi. Dan itu tidak sedikit kerugian yang dialami oleh masyarakat, apalagi kalau di daerah itu adalah terdapat sebuah rumah atau perumahan yang mana dalam hal ini ada jualan-jualan kecil atau apa, itu bisa stop sementara mata pencarian mereka itu hanya mengandalkan di situ. Itu yang harus menjadi perhatian pemerintah. Karena menurut saya kalau itu sudah teratasi, saya rasa masyarakat sudah senang, dan kemudian yang lain itu perlahan tapi pasti harus sistem berobat kita, dinas pendidikan, harus Dinas Kesehatan. harus dipermudah. Ya. Jangan mempersulit, itu yang saya tadi, bahwa utamakan keselamatan dulu, baru masuk ke administrasi. Kemudian di dinas pendidikan, kalau memang WiFi itu ya, WiFi itu harus dilaksanakan, harus dipenuhi ya, segeralah untuk memudahkan. Dan beberapa yang lain diantaranya itu tadi. Oke, baik. Yang terakhir Pak, apa suka duka Bapak selama menjabat sebagai anggota DPRD Kota Bontang? Banyak sukanya. Ya. Sebenarnya bukan duka, cuman menjadi seorang anggota DPRD itu tentu kami, khususnya saya, berpikir bahwa ini adalah tanggung jawab yang harus saya lakukan, terutama ketika ada saya reses, kemudian ada aduan dari masyarakat, itu sudah menjadi tanggung jawab saya dan harus saya sampaikan kepada pemerintah. Dan sebenarnya tidak cukup hanya menyampaikan, setelah menyampaikan sampai di situ tidak, dan itu harus kita kawal terus agar aspirasi ini tadi bisa terlaksana, dan kita harus kawal selalu mengingatkan pemerintah. Itu sukanya? Sukanya Katanya banyak sukanya tadi. banyak sukanya, karena yang sukanya itu gini, kalau menjadi anggota DPRD itu adalah pendekatan. Anggota DPRD itu adalah sesuai dengan undang-undang bahwa kita ini sama-sama unsur pelaksana pemerintahan daerah. Artinya kita bisa kenal dengan Prokopinda, dekat dengan Prokopinda, bisa kita canda-canda tawa bersama dia, seolah-olah tidak ada. Begitu pula wakil wali kota dan wakil wali kota dan seluruh pejabat yang ada, kayak saudara semua. Itu paling disukai sama Pak Haji. Siap. Artinya rasa persaudaraan ini, kekeluargaan ini, seolah-olah kita itu tidak terbatas oleh jarak untuk bisa berkomunikasi. Dan karena jabatan Bukan. gitu ya Pak ya, semuanya bisa berbaur. Baik, kalau saya bertanya, apakah di pemilihan yang akan datang Bapak masih ingin maju lagi? Saya katakan saya maju lagi dan doakan saya terpilih kembali untuk ketiga kalinya. Oke, mau maju lagi untuk periode ketiga Pak ya? Siap. Oke, semoga apa yang menjadi harapan dan doanya bisa tercapai. Amin. Kita hanya bisa mendoakan, Amin. apalagi masyarakat yang memang mendukung. Amin. Baik. Terima kasih Pak Haji kasih. sudah meluangkan waktunya untuk berbincang sampai kepada saya dan juga pemirsa PKTV. Kita akan berjumpa lagi di kesempatan yang akan datang. Terima kasih Pak Haji. Baik, pemirsa PKTV, demikian tadi perbincangan kita dengan Bapak Haji Muslimin selaku Ketua Komisi 1 DPRD Kota Bontang, dan kita akan berjumpa kembali dengan anggota DPRD Kota Bontang yang lainnya di episode mendatang. Saya Rahmat Alita beserta kerabat kerja yang bertugas pamit undur diri. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.